Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sehingga channel ini terus berkembang dan semakin diminati oleh banyak orang. Dan melalui video-video yang ada di channel ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian diberkati. Doa harapan saya Bapak Ibu diberkati segala urusan pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita kembali pada cuplikan-cuplikan video kesaksian para murtadin maupun kesaksian-kesaksian yang bukan murtadin. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat satu cuplikan video, di mana cuplikan video ini sangat-sangat menarik untuk kita dengar dan jadikan sebagai pelajaran hidup, ya, atau pelajaran berharga dalam setiap langkah kehidupan kita, di mana pesaksi ini dalam kehidupannya ya sungguh sangat luar biasa ya perjalanan hidupnya, dimana mulai dari usia masih kecil dia sudah dijadikan ya sebagai persembahan kepada hal-hal yang tidak baik lah gitu, atau dipersembahkan kepada setan ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan terutama kedua orang tua. Nah, orang ini latar belakangnya Kristen dari sejak lahir hingga saat ini, bahkan saat ini ia menjadi seorang hamba Tuhan ya. Ya, sedikit saya berikan penjelasan mengenai kehidupannya adalah bahwa semenjak kecil orang tuanya itu hidup tidak berkenan dengan Tuhan. Ya, maksud saya adalah bahwa di samping mereka mengaku sebagai seorang Kristen, di situ pula mereka percaya akan dukun. Bahkan pesaksi ini dalam kesaksiannya ia mengatakan bahwa ia pernah dipersembahkan kepada iblis. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan tidak dekat dengan Tuhan, dan akhirnya untuk menghalalkan segala cara ya bisa berdukun atau melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan kisahnya seperti apa dan bagaimana perjalanan hidupnya hingga saat ini. Mari kita saksikan cuplikan video ini sampai selesai. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Ini dia cuplikannya. Ya, nama saya biasanya dipanggil oleh umat yaitu Ibu Vera Daniel. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu jika saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya, saya ini lahir dari keluarga, sebenarnya ayah dengan ibu kandung saya itu dua-duanya punya latar belakang tidak mengenal kekristenan, tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ayah kandung saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sebelum dia menikah. Jadi pada waktu ayah saya masih lajang Bapak Ibu ya, menurut kesaksian dari apa yang saya dengar, itu ayah saya saat itu sedang berdoa sungguh-sungguh dalam imannya. Ya, setiap malam semalaman dia berdoa. Tetapi di saat itulah ayah saya mengalami satu hal yang supranatural. Ya, dia melihat cahaya. Dan dari dalam cahaya itu ada suara yang begitu jelas dan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Singkat ceritanya Bapak Ibu, jadi sekitar tahun 60 ya, mungkin 60 lebih 70-an. Akhirnya ayah kandung saya mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dari satu lingkungan yang sebenarnya sulit sekali. Kalau dipikir secara nalar, ayah kandung saya bisa mengenal Yesus ya, karena keluarga besar dan lingkungan itu cukup tidak bisa dikatakan itu lingkungan Kristen, bukan. Jadi itu orang Kristennya sangat sedikit, tetapi Tuhan Yesus secara pribadi memanggil ayah kandung saya. Sampai satu kali ayah kandung saya oleh kuasa Roh Kudus dibawa ke satu kota, ya, satu desa Bapak Ibu, satu daerah, yang dimana di daerah itu adalah suami istri dukun santet yang cukup bisa dibilang wah ini orang pintar. Dan singkat ceritanya mereka itulah yang kelak akan menjadi kakek dan nenek saya dari pihak mama. Jadi ayah kandung saya oleh pimpinan Roh Kudus menyelamatkan orang tua dari ibu kandung saya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mengerti bagaimana singkat ceritanya ya,
cerita jelasnya bagaimana ayah saya bisa menikah dengan ibu saya. Tapi yang pasti kakek nenek dari mama saya itu merasa bersyukur, merasa betul-betul diberkati oleh pelayanan ayah saya. Dan menurut ya cerita zaman dulu, katanya kalau orang itu sangat ditolong, sangat diberkati kalau yang memberkati itu adalah laki-laki masih lajang dan dia memiliki anak perempuan, maka sebagai tanda ucapan syukur dia akan memberikan anak perempuannya. Saya tidak tahu apakah seluruh daerah seperti itu, yang pasti di daerah kami itu menjadi sebuah tradisi mungkin ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya singkat cerita ibu kandung saya menikah dengan ayah saya. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, ayah kandung saya menjadi anak Tuhan karena mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia benar-benar mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Tetapi ibu kandung saya menjadi orang Kristen karena dinikahi oleh orang Kristen. Jadi saya bisa membayangkannya, ya ibu kandung saya jadi anak Tuhan itu karena ikut-ikutan, ya sudahlah gitu ya. Dan bahkan jujur Bapak Ibu, ibu kandung saya menjadi seorang ibu gembala kan, karena ayah kandung saya bergelut dalam dunia pelayanan. Saya tidak bisa membayangkan pada waktu bagaimana ibu kandung saya itu mengalami satu tekanan yang begitu hebat. Nah, ayah kandung saya menurut kisah dari begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah di tahun itu ya bertemu saya, sudah lanjut usia, mereka memberikan kisah-kisah kepada saya bahwa Vera, ayah kamu dulu itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, ayah saya memiliki karunia kesembuhan. Sebab itu ayah saya sering meninggalkan ibu kandung saya. Ya, karena ibu kandung saya ini akhirnya melahirkan 4 anak dan saya adalah anak keempat. Bapak Ibu, di dalam perjalanan bagaimana ayah saya begitu sungguh-sungguh melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Hanya saya pun jujur tidak bisa menyalahkan ibu kandung saya 100%. Setelah saya merenung, setelah saya menyelidiki, ini merupakan satu pegangan hidup saya. Ayah saya adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi sangat disayangkan, ayah saya tidak memberikan satu perhatian dan mungkin juga bisa jadi pengajaran yang begitu dalam pada ibu kandung saya. Mungkin di pikiran, di benak ayah kandung saya bahwa ibu kandung saya sudah menjadi istri seorang hamba Tuhan. Dan setiap hari melihat bagaimana pelayanan, bagaimana kehidupan kerohanian. Tapi tanpa ayah saya sadari, ibu kandung saya ternyata imannya tidak kuat, Bapak Ibu. Saya masih ingat bagaimana saudara dari mama itu pernah cerita bagaimana mama itu sangat kesulitan karena hidup di lingkungan yang minoritas dan mungkin orang Kristennya bisa dibilang hanya beberapa orang saja. Dan di desa, di lingkungan ibu kandung saya, itu ibu kandung saya juga mungkin hanya satu keluarga, mama dengan papa saja yang Kristen. Dan sedangkan ayah saya sering ke luar kota karena dipanggil untuk melayani, untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Sedangkan karena ibu saya pada waktu itu menurut pengakuan dari bibi saya masih dalam posisi hamil, jadi tidak bisa mengikuti ayah saya terus-terusan, ya harus tinggal. Dan pada saat ibu kandung saya tinggal di tempat, Bapak Ibu, yang terjadi banyak aniaya, banyak hal yang dialami oleh ibu kandung saya. Dan ada satu hal yang akhirnya saya mengerti kenapa mama saya ini meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mama saya itu dalam kehidupannya berpikir, oh jadi orang Kristen pasti jadi orang kaya. Jadi mama kandung saya selalu berpikir bahwa saya akan menikah dengan orang Kristen dan di dalam kekristenan saya pasti jadi orang yang lebih sugih, lebih kaya gitu Bapak Ibu ya. Dan ternyata mama kandung saya merasa tidak mengalaminya. Jadi itu merupakan satu pukulan yang hebat buat ibu kandung saya. Sudah dihina, dianiaya, ya. Suami tidak ada selalu di samping dari ibu kandung saya dan kekecewaan, kepahitan, sampai satu kali ibu kandung saya mengalami satu kecewa berat terhadap sesama anak Tuhan. Dan ibu kandung saya sulit untuk mengampuninya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika pengampunan itu tidak ada, disitulah celah iblis akhirnya merusak kehidupan ibu kandung saya. Saya tidak mengenal ayah kandung saya dengan baik Bapak Ibu. Saya sekarang bisa bercerita tentang ayah kandung saya karena saya membaca beberapa buku kesaksian tentang ayah kandung saya. Mengapa saya tidak mengenal ayah kandung saya dengan baik? Karena ayah kandung saya akhirnya dipanggil Tuhan, meninggal dunia pada waktu saya masih kecil. Jadi saya akhirnya dibesarkan oleh ibu kandung saya. Dan ketika ayah saya meninggal, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh ibu kandung saya? Maka kami semua, nah ini kan
keluarga pendeta, saudara ya, kami semua dialihkan kepercayaan iman kami untuk beralih kepada iman yang lama. Hanya dari 4 bersaudara saya memiliki kakak kandung laki-laki satu-satunya. Jadi kami 4 bersaudara, perempuan, laki-laki, perempuan saya. Nah saudara, yang laki-laki ini ketika mama akan mengganti iman percaya kami, kakak saya yang laki-laki berkata, saya tidak bisa mama. Saya harus tetap memperjuangkan iman. Dan itu usianya masih belum lulus SD Bapak Ibu. Masih kecil. Kami masih kecil-kecil. Tapi kakak kandung saya yang laki-laki, dia berontak terhadap ibu kandung saya dan tidak mau untuk mengganti iman kepercayaan dan mempertahankan Tuhan Yesus. Alhasil kakak kandung saya diusir oleh ibu kandung saya. Bapak Ibu, saya akhirnya bertumbuh bersama dengan ibu kandung saya. Dan yang mungkin Bapak Ibu akan cukup kaget, karena dari seorang istri hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, karena rasa sakit, rasa kecewa, rasa tidak puas di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, dan tidak ada pengenalan yang begitu dalam terhadap firman Tuhan, akhirnya ibu kandung saya menjadi pribadi yang bisa dikatakan lebih jahat dari kakek nenek yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu, ibu kandung saya akhirnya menjalin hubungan yang begitu sangat kuat dengan kuasa kegelapan. Ya, kuasa yang dimiliki, jadi okultisme yang betul-betul sudah dimiliki oleh ibu kandung saya itu sampai bisa merubah tubuhnya menjadi hewan. Dan ibu kandung saya pergi ke tempat-tempat yang mungkin di Indonesia ini dikatakan itu tempat-tempat ritual-ritual. Dan betul-betul sangat-sangat tekun ibu kandung saya untuk mempelajari dan mengenali dunia-dunia ilmu-ilmu hitam. Kenapa saya bilang sangat tekun? Karena saya melihat sikap ibu kandung saya kalau sedang memuja, kalau sedang mempersiapkan ritual-ritualnya itu sangat-sangat prioritas diperhatikan sedemikian rupa Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya masih ingat, saudara, waktu saya dilahirkan oleh ibu kandung saya baru mengerti, ya, saya paham setelah saya dewasa dan paman bibi saya menceritakan silsilah kehidupan saya. Karena pada waktu saya kecil, saya agak sedikit kurang baik dalam cara berpikir saya, ya Bapak Ibu, artinya IQ saya ini tidak terlalu bagus. Nah saudara, waktu saya dikandung oleh ibu kandung saya, itu ibu kandung saya sudah merasa kecewa mengikut Tuhan. Dan secara diam-diam, ibu kandung saya tanpa sepengetahuan ayah kandung saya itu sudah menjalani hubungan-hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sampai akhirnya ayah saya meninggal dunia Bapak Ibu. Ketika ayah saya meninggal dunia, ibu kandung saya memproklamirkan diri bahwa dia adalah pengikut iblis. Saya lahir Bapak Ibu, dan kelahiran saya menurut saudara dari mama saya itu lahir di satu hari yang menurut tradisi mereka itu hari-hari yang sakral ya bagi orang-orang okultisme. Jadi ketika saya ada di kandungan ibu kandung saya sudah menjalin hubungan dengan iblis, dan saya tidak tahu apa perjanjian ibu kandung saya dengan iblis. Yang pasti Bapak Ibu, ketika saya lahir ada satu yang saya mengalami perubahan yang besar ketika saya dulu belum kenal Tuhan, dan sekarang saya sudah mengenal Tuhan. Salah satunya IQ saya sangat-sangat tidak baik. Saya bukan lagi dibilang anak bodoh Bapak Ibu, tapi mungkin teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya menganggap saya ini udah bodoh, malas, dan tidak bisa diandelin, ya. Tidak bisa lah, saya ini bisa dibilang, aduh ini anak-anak apa sih gitu loh saudara, karena bicara saya juga tidak terlalu lancar, ya. Saya kalau menangkap orang lain bicara gitu Bapak Ibu, itu saya agak bingung. Saya sadar Bapak Ibu, kalau saya belajar, saya membaca buku itu nggak nyambung. Jadi saya membaca tapi pikiran saya ini kayak seperti ada yang menutup. Ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa memahami segala sesuatu di dunia ini dengan baik, seperti ada selubung. Dan jujur Bapak Ibu, dari kecil sampai saya sekitar usia 9 tahun, itu makanan saya sehari-hari adalah pukulan mama saya. Kemarahan demi kemarahan, karena mungkin mama saya juga merasa jengkel dengan sikap saya, dengan perilaku saya yang tidak sama dengan kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya pintar-pintar Bapak Ibu, normal. Tapi saya adalah seperti anak yang terbelakang.
Ya, seperti ada sesuatu yang tidak baik dalam diri saya. Nah, sampai saya masih ingat satu kali, jadi ibu kandung saya akhirnya menikah dengan seorang pria, yang pria ini juga adalah seorang yang sangat menyukai perdukunan. Ya, jadi ayah tiri saya, Bapak Ibu, itu seorang yang cukup kuat juga, saudara. Nah, satu kali ayah tiri saya ini sempat berbicara kepada ibu kandung saya. Ya, saya disuruh datang, lalu dia nyuruh saya berbalik badan. Lalu bilang begini, dia memegang bagian belakang tubuh saya, dan dia katakan begini, wah, ini anak ini bagus. Ini orang Tionghoa bilang bahwa hoki gitu, saudara ya. Tapi dia harus betul-betul kita perlengkapi. Jadi saudara, akhirnya setiap Jumat Kliwon itu saya masih ingat, saya harus mengadakan ritual-ritual. Ya, ibu kandung saya menyuruh saya untuk melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya juga tidak paham. Tapi karena saya takut dengan mama saya. Ya, mama saya ini orangnya kalau udah marah, Bapak Ibu, nggak bisa terkendali. Saya masih ingat, saya ini disuruh mandi. Tapi yang saya ingat ya sekarang ini, ya saya masuk ke kamar mandi. Tapi di kamar mandi itu kalau saya lihat busa, sabun gitu ya Bapak Ibu ya. Terus saya lihat air, itu entah bagaimana saya ada kesukaan sendiri. Jadi saya bermain-main bisa berjam-jam di dalam kamar mandi hanya untuk mempermainkan busa-busa sabun itu. Nah, saya juga tidak bisa mengendalikan diri saya. Jadi ibu kandung saya melihat saya masuk ke kamar mandi tidak mandi, malah bermain-main air sabun. Wah, itu marah besar. Saya yang sekarang ini masih ingat ya Bapak Ibu. Kalau ibu kandung saya marah itu saya dimasukin ke bak mandi. Ya mungkin untungnya saya ini bukan anak yang normal, bukan anak cerdas ya. Jadi waktu saya dimasukin ke bak mandi itu Bapak Ibu, yang saya tahu pokoknya yang pasti saya tidak tenggelam. Ya, kalau saudara lihat zaman-zaman dulu itu kan bak-bak mandinya ya lumayan besar-besar. Saudara, saya ini ada di desa ya, dan daerah saya ini dikelilingi gunung. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan wilayah yang dikelilingi gunung itu kan dinginnya itu wah dingin sekali. Tapi karena saya bukan anak normal ini loh Bapak Ibu, jadi saya tidak terlalu berontak, cuma saya takut saja. Jadi kalau mama saya marah, saya akan dimasukkan ke bak mandi. Lalu atas bak mandi itu ditutup. Saya kalau cerita dengan kakak ingat. Jadi begitulah ibu kandung saya kalau sudah marah menghukum kami anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu, saya cukup bersyukur bahwa dulu saya berpikir, kenapa saya lahir dari keluarga yang seperti ini. Ya, saya juga pernah melihat bagaimana ibu kandung saya satu kali dia merubah wujudnya. Ya, saya cukup kaget saudara, karena dengan mata kepala saya sendiri saya melihat ibu kandung saya ini berubah wajah ya. Matanya jadi merah, lalu keluar taring. Ya, tangannya itu menjadi punya kuku-kuku yang tajam. Saya ketakutan sekali waktu itu. Jadi bayangkan, di masa kecil saya itu diwarnai dengan hal-hal yang membuat saya menjadi pribadi yang bingung. Hidup ini kok penuh dengan setan. Bayangkan saudara, setiap kali jam 6 sore gitu ya, pintu itu tertutup sendiri, ya, kursi itu jalan-jalan sendiri Bapak Ibu. Dan itu sesuatu yang kalau dulu saya tidak ngerti firman, ya, saya baru awal-awal jadi orang Kristen tuh saya masih penakut saudara. Karena itu kan trauma dan itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Meskipun IQ saya ini tidak begitu baik, tapi saya masih bisa mengingat beberapa kejadian yang itu membuat saya menjadi seorang penakut. Dan sampai satu kali di usia saya 9 tahun Bapak Ibu. Dan penyakit itu tidak bisa diprediksi penyakit apa. Tapi yang saya rasakan sangat sakit. Sangat sakit. Sampai akhirnya satu kali dokternya itu saya dengar saudara. Dokternya cuma bilang sama mama kandung saya, Bu, anaknya dibawa pulang. Kasih makan yang enak-enak. Saudara, saya ini memang meskipun kurang baik dalam cara berpikir, tapi setidaknya saya ada beberapa yang saya bisa pahami. Ya, saya sampai berpikir loh, ya apa sih dokter ini? Bayangkan saudara, makan aja pakai selang ya. Tubuh saya ini sudah betul-betul tidak berdaya. Tapi disuruh pulang, makan yang enak-enak. Saya baru tahu.
Itu artinya apa? Dokter sudah diangkat tangan. Dan yang saya dengar dari pengakuan ibu kandung saya, ya, sejahat-jahatnya seorang ibu, Bapak Ibu, yang saya lihat dari sikap ibu kandung saya, dia mendatangi banyak perdukunan yang mungkin kekuatannya lebih kuat dari ibu kandung saya untuk saya bisa hidup. Karena itu pengakuan ibu kandung saya. Tapi tentunya siapakah yang menyembuhkan saya? Dan siapa yang membuat saya betul-betul terlepas? Karena ternyata setelah saya dewasa, bibi saya pernah cerita, Vera tahu waktu kamu di usia 9 tahun kamu sakit, itu sebenarnya iblis sedang mengambil dan meminta perjanjian antara mama kamu dengan setan. Dan kamulah salah satu tumbalnya. Nah, saya semuanya akhirnya bisa paham ya Bapak Ibu, setelah saya dewasa, saya mendapatkan cerita-cerita dari keluarga. Nah, saat itu saya yang tahu ketika saya di detik-detik nyawa saya akan diambil oleh iblis, Bapak Ibu, datanglah kakak kandung saya yang pria, yang dia memperjuangkan imannya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, datang pun ya harus mengendap-endap Bapak Ibu, karena ibu kandung saya kalau tahu kakak saya datang pasti marah. Singkat ceritanya, saya didoakan oleh kakak kandung saya. Saya usia 9 tahun. Kakak kandung saya mungkin 6 tahun di atas saya, jadi sekitar usia 15 tahun ya. Bapak Ibu, saya betul-betul sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Detik-detik ketika iblis akan mengambil nyawa saya ya, itu disitulah kakak saya hadir dan mendoakan saya. Saya masih ingat kakak saya hanya berkata kepada saya, Ver, Tuhan Yesus bisa tolong Vera. Vera harus percaya sama Tuhan Yesus. Vera pasti sehat, Vera pasti sembuh. Saudara, saat itu entah bagaimana kekuatan yang dari Tuhan itu masuk di dalam hati saya. Dan saya cuma bilang begini, kalau memang Tuhannya kakak saya itu bisa menyembuhkan saya mau datang ke gereja. Saya mau seperti kakak saya. Nah, itu saya masih usia 9 tahun dan dalam kategori saya belum normal, Bapak Ibu ya. Tapi saya udah ada tuh niat seperti itu. Karena memang sakit, saudara. Sakit saya. Singkat cerita saya sembuh. Saya sembuh, Bapak Ibu. Dokter angkat tangan. Tuhan, turun tangan. Ya. Siapa mendoakan saya? Kakak kandung saya. Usia berapa? 15 tahun. Belum masuk sekolah kita. Bukan seorang pendeta. Bukan lulusan teologi, tapi kakak saya punya iman. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dan Bapak Ibu, saya sangat yakin kenapa kakak saya begitu sangat kuat imannya kepada Tuhan Yesus. Karena didikan dari ayah kandung saya. Ya, kakak kandung saya sampai sekarang suka cerita, papa itu sayang sama semua kita. Tapi ya, apa boleh dikata, Tuhan berbicara lain, Tuhan minta papa pulang. Dan kita masih kecil-kecil. Kalau kamu bisa mengenal papa, pasti kamu bahagia. Cuman karena saya memang karena ada keterbelakangan ini Bapak Ibu ya, jadi untuk mengingat bagaimana sikap-sikap dari ayah kandung saya itu hanya beberapa peristiwa saja, dan itu pun tidak jangkep, saudara ya, tidak sempurna. Sehingga saya bisa mengenal ayah kandung saya dari kakak saya, dari kesaksian-kesaksian hidup, karena ternyata ayah kandung saya pernah membuat sebuah kesaksian yang dibukukan ya di tahun 70-an di kota Cianjur, Bapak Ibu. Dan saya sangat bersyukur sekali, meskipun saya tahu kedua orang tua saya ini tidak sempurna Bapak Ibu, tapi saya cukup bersyukur karena bersyukurnya akhirnya saya mengenal Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Raja saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, nah ini hal yang banyak orang bilang begini, Bu Vera, apa yang paling membuat Bu Vera dulu ketika Bu Vera tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu sekarang Ibu sudah mengenal Tuhan Yesus, pengalaman apa yang membuat Ibu tuh betul-betul bersyukur sekali? Bapak Ibu, waktu saya kecil, saya ini memiliki apa ya, orang dunia bilangnya indera keenam. Yang saya tahu Bapak Ibu, waktu saya kecil itu saya bisa melihat hal-hal yang mengerikan. Dan yang membuat saya heran, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di sini, mereka tidak bisa lihat, tapi saya bisa melihatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ada di kelas ya, di ruangan, saya bisa lihat seseorang dengan bentuk yang sangat mengerikan. Aduh Bapak Ibu, kalau saya mau cerita sama Bapak Ibu, bagaimana Bu Vera pengalaman, aduh itu tidak bisa dibayangkan, sangat takut ya.
saya tidak bisa, saya bingung karena kalau saya cerita sama teman-teman, saya cerita sama saudara, mereka kan bilang gini, apa sih kamu ini? Jadi saya tuh dianggap anak yang aneh. Ya, satu kali saya menjerit, nangis-nangis karena ada seseorang yang sedang melototin saya gitu Bapak Ibu, dengan muka yang sangat menakutkan. Tapi waktu saya minta tolong, itu ada orang, ya ada orang, mereka semua bilang, Nonda ada apa-apa, kamu ini. Sampai jujur saudara, saya ini dianggap orang aneh. Bahkan saya pernah dibilang nih anak rada agak nggak waras. Saya tuh sampai dibawa sama mama saya tuh ke dukun-dukun yang lebih kuat dari mama saya. Jadi mama saya punya komunitas para perdukunan Bapak Ibu ya. Saya pernah diminumin air-air bunga kembang ya, pernah didoakan sama mereka dengan cara-cara mereka. Maksudnya mungkin supaya diusir lah. Mungkin ada setan-setan dalam, bukannya diusir setan, malah setan tambah masuk gitu ya. Caranya karena setan itu hanya takut kepada Tuhan Yesus. Jujur Bapak Ibu, saya sangat ketakutan. Nah, ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya masih ingat pada waktu itu saya sempat jadi setelah saya menjadi orang Kristen, berapa bulan kemudian semua orang Kristen merayakan Natal. Ada doa yang saya ucapkan di ibadah Natal itu Bapak Ibu. Jadi waktu itu hamba Tuhannya berkata, saya masih ingat, beliau bilang begini, naikkanlah doamu dengan tulus, maka Allah yang setia akan menjawabnya. Saudara, saya masih belum terlalu mengenal Tuhan Yesus, belum paham firman dengan begitu dalam, tapi perkataan hamba Tuhan itu sangat mengena di hati saya. Lalu saya hanya berkata gini, Tuhan Yesus, Vera, terima kasih Tuhan sudah sembuhkan sakit Vera. Saya waktu berdoa, Tuhan, Vera mau minta tolong, Vera tidak mau lihat lagi setan-setan. Saya Bapak Ibu melihat roh-roh halus, roh-roh jahat yang orang lain tidak bisa lihat. Saya lihat itu tekanan yang hebat dalam kondisi batin saya. Jadi saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, saya tidak mau lihat setan. Saya keluar dari gereja ini, saya nggak mau lihat setan lagi. Dan Tuhan itu baik. Dia selalu menjawab doa kita Bapak Ibu. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Ya. Sejak itu, saudara, saya berdoa, dan ketika selesai beribadah, saya keluar dari gereja, saya pergi kemanapun, saya ada dimanapun. Sampai sekarang, saya tidak lagi seperti orang bilang tuh ada penampakan, itu saya tidak lagi melakukan atau mengalami seperti itu. Bahkan yang lebih bersyukurnya Bapak Ibu ya, ketika saya masuk sekolah Alkitab, saya belajar firman Tuhan, saya mempraktekkan firman yang saya pelajari, akhirnya iman saya menjadi muncul Bapak Ibu. Ya, saya masih ingat ketika saya belajar firman Tuhan, ayat yang saya pegang saudara, itu adalah sesuatu yang membuat iman saya itu menjadi sangat kuat untuk saya bisa mengerti bahwa saya tidak perlu takut lagi kepada iblis. Kalau Bapak Ibu ingat di 1 Petrus pasal 5, ayat 8 sampai ayat 9 bagian A, firman Tuhan berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 bagian A dikatakan begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak Ibu, saya mengingat sebuah peristiwa. Ada banyak orang bilang begini, kapan Bu Vera mengerti tentang kekristenan? Ya, meskipun saya ini ayah kandung saya adalah hamba Tuhan, tapi kan ayah kandung saya meninggal pada waktu saya kecil, dan waktu saya mulai bisa mencerna atau mungkin berpikir, ya mengerti kehidupan, itu saya sudah ada di bawah naungannya ibu kandung saya, yang dimana ibu kandung saya itu mengadakan ritual-ritual okultisme pada iblis. Jadi saya tidak diajarkan tentang kekristenan, saya tidak tahu kekristenan. Ketika kakak saya mendoakan saya menggunakan nama Tuhan Yesus pun, itu bagi saya sangat-sangat asing. Karena ibu kandung saya itu mendatangkan satu pemimpin agama, saudara ya. Seminggu tuh ada 3 kali saya tuh di rumah, itu dididik Bapak Ibu untuk bisa membaca kitab suci dengan benar. Ya, kitab suci tentunya itu yang diimani oleh mereka. Dan jadi saya tidak mengerti tentang kekristenan. Sejak saya bisa memahami kehidupan ini, saya sudah ada di satu kepercayaan iman yang bukan anak Tuhan. Dan dunia saya adalah dunia
kejahatan ya, roh-roh jahat. Saudara bayangkan ya. Saya dulu sampai berpikir begini, aduh, karena ibu kandung saya juga itu kalau melakukan ritual-ritual yang berbicara tentang itu okultisme, Bapak Ibu, saya masih ingat beberapa peristiwa selalu menggunakan apa ya, huruf-huruf atau bahasa-bahasa yang ada di kitab suci. Sampai sekarang juga saya bingung, kok bisa gitu kan ya. Kitab suci mana? Tentunya kitab suci yang dulu saya percayai ya, yang ibu kandung saya percayai, bukan kitab suci kita, bukan di dalam kekristenan. Nah, sampai Bapak Ibu satu kali saya ingat ibu kandung saya seperti sedang melayani pasien. Kan ibu kandung saya seorang dukun ya, orang pintar saudara. Datanglah suami istri. Saya nggak tahu kalau lihat dari penampilannya kayak dari kota gitu Bapak Ibu. Datang suami istri ngasih foto. Itu saya nggak lupa tuh Bapak Ibu. Ngasih foto sama ibu kandung saya. Nah, setiap kali ibu kandung saya ritual tuh biasanya saya akan disuruh duduk di samping ibu kandung saya. Yaitu yang saya akhirnya mengerti kenapa ayah tiri saya berkata ini anak-anak hoki. Jadi maksudnya saya itu dijadikan alat untuk supaya iblis mungkin bisa hadir. Nah, saya tidak paham Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti ketika saat ritual itu, saya merasa aneh dengan ibu kandung saya. Karena ibu kandung saya biasanya kalau nolong orang itu cepat banget. Cepat sekali. Tapi hari itu tuh sampai saya memperhatikan air yang di baskom Bapak Ibu. Itu bergoyang kencang. Saya liatin, saya bilang kenapa mama? Nah, saya ingat mama kandung saya pernah bilang seperti ini. Dan itu tidak terlupakan. Makanya ketika kakak kandung saya mendoakan saya ingat itu kata-kata ibu kandung saya. Ibu kandung saya bilang begini, ya saya terjemahkanlah dalam bahasa Indonesia gitu Bapak, karena kan kami pakai bahasa-bahasa daerah kami ya. Ibu kandung saya bilang begini, aduh ini susah ini, orang yang di foto ini susah gitu ya. Jadi ini suami istri ini bawa foto Bapak Ibu, ya dikasihkan ke mama saya, mungkin gak tahu lah saingan bisnis atau mungkin dia kepengen ngerusak kehidupan orang itu. Lalu mama kandung saya bilang, aduh gak bisa. Saya masih ingat si istrinya, si ibunya itu sempat bilang gini sama mama saya, loh kenapa bu kurang uangnya katanya. Saya kasih uang lagi katanya. Saya minta pokoknya yang di foto itu ibu rusak, ibu mainkanlah kehidupannya. Mama saya pernah mengucapkan satu kata seperti ini, ini agak sulit, ini orang Kristen. Itu pertama kali tuh saya Kristen gitu ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun saya ini termasuk tidak normal, tapi sebenarnya ya tidak sampai cacat sekali. Hanya ketidaknormalan saya itu pertama di mata saya nggak bisa melihat dengan jelas ya. Jadi dulu kacamata saya itu tebal sekali. Terus kedua, kecacatan saya itu di suara saya. Saya itu kalau bicara nggak bisa lancar, ya tidak fasih lidah lah Bapak Ibu. Terus saya juga di IQ, jadi saya ini punya nilai-nilai di sekolah hancur Bapak Ibu ya. Saya tuh bisa naik kelas itu ya karena mungkin disogok ya, jadi mama saya kasih uang itu sama pihak sekolah sehingga saya dinaikkan gitu. Saya ingat saya itu kalau nilai tidak ada yang pernah bagus. Nah saudara, dulu saya bilang, oh mungkin saya bodoh ya, mungkin saya bodoh, itu yang selalu ada di pikiran saya. Tapi ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan, wah itu betul-betul kayak kelas lampu ya, kayak ada penutup dalam pikiran saya itu dilepaskan. Saya bisa belajar dengan baik. Nah tapi hari itu yang saya ingat adalah ketika mama saya bilang, susah ini orang Kristen. Itu jadi pegangan sebenarnya buat saya. Ketika saya bertobat, ya, ketika saya disembuhkan, saya akhirnya bertobat, percaya sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Masuklah saya sekolah Alkitab ya, saya sudah meluluskan sekolah saya, gitu. Terus saya masuk sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Nah, ketika saya selesai dari sekolah Alkitab, itu kan ada masa di mana kami dipraktekkan. Jadi dari tingkat 1 ke tingkat 2 kami praktek 2 tahun, dan dari tingkat 2 kalau kami mau melanjutkan teologi itu juga kami harus praktek lagi. Nah ketika praktek, bingung saya Bapak Ibu. Karena dulu yang saya ingat orang Kristen itu agak sulit, diganggu sama iblis. Dan menurut apa yang dikatakan mama kandung saya bilang, ini orang Kristen nih, susah ini kalau mau diganggu. Saudara, tetapi waktu saya praktek, selesai saya sekolah Alkitab, saya coba melayani, ya, membantu sebuah pekerjaan Tuhan di sebuah gereja yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Saya mendampingi gembala di saat itu, daerah kota Jakarta, Bapak Ibu, di kota Jakarta. Dan saya cukup sangat-sangat kaget, karena satu kali ibu gembala saya berkata begini, Vera, bantu saya ya pelayanan, kita akan mendoakan nih, sakitnya agak aneh. Bapak Ibu tahu, ketika saya melihat penyakit yang diderita, yang dialami oleh jemaat ini, kaget saya. Karena saya tahu ini penyakit apa. Karena itu yang dilakukan oleh ibu kandung saya. Jadi Bapak Ibu, sampai saya berpikir betul-betul, kenapa orang Kristen
masih bisa disantet? Kenapa orang Kristen masih bisa diganggu oleh iblis? Iman saya dari awal selalu, karena saya punya pengalaman bagaimana ibu kandung saya tidak bisa mengganggu orang Kristen. Jadi di benak saya itu berpikir bahwa, wah, kuasa Tuhan lebih besar. Saya masuk ke Alkitab, Alkitab mengajar kepada saya bahwa kuasa Tuhan memang lebih besar daripada kuasa iblis. Dan itu yang saya aminkan. Tapi ketika saya ada di lapangan, Bapak Ibu, saya cukup kaget. Kenapa orang-orang Kristen ini yang katanya dengan mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kenapa iblis dapat mempermainkan hidup mereka? Itu sesuatu yang membuat saya berpikir keras. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, wah, ini ada sesuatu yang tidak baik. Tidak selesai saya meneliti ini. Ada sesuatu yang salah, saya bilang. Dan akhirnya itu yang membuat saya antusias untuk saya mempelajari kembali firman Tuhan. Saya masuk teologia, saya selesaikan studi saya belajar Alkitab dengan baik. Nah, Bapak Ibu, inilah Tuhan kita ya, ajaib. Saya tuh dulu kan bisa dikatakan orang yang tidak terlalu pintar. Ya, IQ saya ini bisa dikatakan bukan jongkok lagi, Bapak Ibu, meper, saudara ya. Bayangkan saya ini bicara aja nggak lancar gitu kan. Nangkep orang bicara aja saya sulit. Saya ini tidak ada teman. Waktu masa remaja saya juga saya tidak terlalu baik. Jadi pemulihan saya, Bapak Ibu, itu di usia sekitar 15-16 tahun. Saya mengalami bagaimana Tuhan memulihkan saya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan itu peristiwanya setelah saya mengalami baptisan air. Bapak Ibu, ketika saya dibaptis, nah, saya mungkin harus jelaskan sedikit sama Bapak Ibu bahwa saya ini percaya Tuhan Yesus di usia 9 tahun. Tetapi akhirnya saya diusir oleh ibu kandung saya di usia sekitar 11 tahun. Karena di 11 tahun itu saya dipersiapkan oleh gembala saya di kota itu untuk menjalani baptisan air. Dan Bapak Ibu ingat, baptisan air itu bukan sesuatu yang ritual biasa. Itu bukan hanya sekedar aturan yang ya wis pokoknya orang Kristen harus, bukan. Tapi baptisan air itu mengandung kuasa yang begitu besar. Karena saya itu menyembunyikan iman saya pada ibu kandung saya selama 2 tahun, dari usia 9 sampai 11 tahun. Itu saya ke gereja secara diam-diam, Bapak Ibu. Bayangkan saya itu kalau ke gereja ya, saya pakai baju main, saya pakai baju kotor. Nah, guru-guru sekolah minggu saya mengerti karena kakak kandung saya menjelaskan ya bahwa Vera ini tidak diketahui oleh mama kalau jadi orang Kristen kalau masuk gereja. Jadi saya Alkitab itu saya bungkus pakai koran karena saya ketakutan, Bapak Ibu, karena ibu kandung saya kalau udah marah itu marahnya tidak terkendali dan itu bisa membunuh kami. Nah, sampai ketika saya persiapan akan baptisan, saya tidak mengerti apa yang terjadi pada ibu kandung saya, tetapi ibu kandung saya mengalami sesuatu yang katanya itu rasa tidak nyaman. Ya, saya pulang, ibu kandung saya mulai menyelidiki. Karena ternyata saya ini adalah salah satu anak yang dipersiapkan oleh ibu kandung saya untuk saya bisa diwariskan kekuatan-kekuatan dari mama terhadap hidup saya, Bapak Ibu. Dan saya waktu itu, ketika saya dibaptis, Bapak Ibu, maka disitulah ibu kandung saya mengalami satu mungkin peperangan atau mungkin ada sesuatu yang membuat ibu kandung saya menjadi kekuatannya menjadi terusik. Karena ternyata ada hubungan dengan saya. Saya nggak pernah ngomong, tapi di alam roh, Bapak Ibu, itu sesuatu terjadi. Saya juga bingung sampai sekarang. Siapa yang ngasih tahu ibu kandung saya datang ke gereja? Siapa yang kasih tahu ibu kandung saya kalau saya dibaptis? Dan ibu kandung saya bilang bahwa dewanya memberitahu. Artinya apa? Waktu saya dengan sudah dibaptis, kita terlepas dari ikatan-ikatan iblis. Itu kita seperti dimeteraikan, Bapak Ibu. Kita seperti betul diambil kehidupan kita oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan jadikan baptisan air itu menjadi hal yang sesuatu yang gampang. Saya cukup miris sebagai hamba Tuhan. Ada orang dibaptis alasannya karena mau menikah. Saya mau menikah, jadi saya harus dibaptis. Setelah dibaptis, ada banyak orang juga dibaptis hanya untuk supaya ada restu dari pernikahan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya dengar seperti itu. Itu buat saya, mereka ini yang ngaku katanya orang Kristen, yang KTP-nya Kristen, yang dengan berbilang, saya anak Tuhan Yesus, tapi sebenarnya mereka tidak mengerti hal yang lebih dalam di dalam Tuhan kita. Itulah pengalaman saya. Jadi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Singkat cerita, saya diusir oleh ibu kandung saya. Di usia saya 11 tahun. 11 tahun. Saya belum lulus SD, Bapak Ibu. Kondisi saya masih belum terlalu normal. Saya diusir, sebelum saya diusir, saya dianiaya.
Bahkan beberapa jemaat mungkin ya mengerti tentang kesaksian hidup saya, karena itu merupakan trauma yang begitu kuat, karena ibu kandung saya memberikan saya kepada paman saya. Untuk apa? Untuk diperkosa. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Allah yang ajaib, Bapak Ibu. Saya dilindungi oleh Tuhan. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa paman saya ketika akan menyentuh tubuh saya, paman saya seperti melihat sesuatu dan sangat ketakutan. Dia keluar dan dia tidak bisa menyentuh tubuh saya. Tapi saya juga harus mengalami proses yang berat, Bapak Ibu. Saya terpisah dari ibu kandung saya. Saya waktu itu mau dibunuh, tapi akhirnya salah satu pembantu dari ibu kandung saya menolong saya, membuka jalan untuk saya lari dari rumah. Dan saya akhirnya lari dari rumah dan puji Tuhan. Ya, saya sampai sekarang tuh ya lupa-lupa ingat Bapak Ibu bagaimana itu saya akhirnya ketemu dengan kakak kandung saya yang pria. Dan dia yang menolong saya, membesarkan saya, dia yang berjuang menuntun hidup saya sampai saya benar-benar menjadi anak Tuhan. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, di dalam Tuhan banyak keajaiban kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya dulu seorang penakut, saya dulu tidak normal, banyak kecacatan dalam tubuh saya, tapi Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus semuanya dipulihkan, semuanya diubahkan. Saya sangat bersyukur. Ya, pertama yang diubahkan oleh Tuhan yang saya masih ingat di usia berapa itu saudara ya. Waktu itu kejadiannya kacamata saya itu keinjak Bapak Ibu. Lalu oleh jemaat. Nah, jemaat yang menginjak ini maaf ya, bukan dari ekonomi yang berada. Jadi saya juga waktu itu sedang belajar menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya kalau lihat sinar itu sangat sakit. Saya tidak bisa baca dengan baik Bapak Ibu. Nah pada waktu kacamata saya rusak ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak mungkin saya minta gantikan gitu ya. Jadi saya waktu itu cuma bilang, Tuhan saya ini tidak bisa baca Alkitab, terus bagaimana? Nah kebetulan Bapak Ibu saya tuh baru lulus sekolah Alkitab dan gembala saya baru memberi kepercayaan untuk saya berkhotbah. Itu sesuatu anugerah besar bagi saya, tapi ketika saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, itu juga pukulan berat bagi saya ya. Kacamata 2 hari sebelum saya berkhotbah kacamata saya rusak, diinjak. Nah jujur saya seorang hamba Tuhan dari sebuah organisasi yang mendidik kami bahwa kalau kamu itu hamba Tuhan ya kamu harus full time 100%, kamu harus ada di dalam, gak boleh, maksudnya gini, tidak boleh berbisnis. Jadi ekonomi saya, kehidupan saya Bapak Ibu itu dari apa yang saya jalani ya, pelayanan saya. Jadi kalau saya melayani jemaat merasa sayang atau merasa diberkati, mereka kasih salam tempel sama saya. Dan saudara jujur pada saat itu saya masih ingat tuh saya masih baru sekali jadi hamba Tuhan. Jadi saya pun tidak dapat salary ya, maksudnya gaji, karena di gereja tuh nggak ada yang namanya kayak gitu ya. Bapak Ibu nggak salah tanya lah dari organisasi mana, yang pasti kita tuh betul-betul senior saya cuma bilang begini, kamu kalau perlu makan, kalau kamu perlu hidup, berdoa, banyak rezeki, dah gitu aja gitu ya. Jadi kamu hamba Tuhan nggak boleh mata duitan, nggak boleh cuma mikir-mikir uang, pokoknya kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Jadi saya untuk beli kacamata yang dimana kacamata saya yang seperti itu tuh mahal Bapak Ibu, karena kan itu beda ya, beda, bukan kacamata biasa-biasa. Jadi saya nggak bisa membeli. Nah saat itu saya masih ingat semalaman saya menangis dan berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong, Vera mau khotbah 2 hari lagi, tapi aku nggak bisa lihat. Terus ini bagaimana? Nah saya juga orangnya dididik tidak suka meminta. Jadi kalau sepertinya saya membutuhkan kacamata, saya juga nggak bilang sama gembala saya nggak bilang sama orang, saya cuma bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya minta uang sama Tuhan. Tuhan beri saya uang untuk beli kacamata. Tapi Tuhan tidak kasih uang. Tuhan kasih apa Bapak Ibu? Jadi saya masih ingat saya doa semalaman, berakhir di jam 3 pagi. Lalu saya merasa kebelet, pengen ke kamar mandi. Nah, mau masuk kamar mandi di pastori itu ada kalender Bapak Ibu. Kalendernya kecil, nggak yang besar-besar gitu ya. Dan selama ini saya nggak bisa lihat kalau nggak pakai kacamata. Jadi waktu saya masuk ke kamar mandi, saya cukup kaget. Padahal kan mata saya udah sembab karena saya nangis terus dalam doa. Terus saya lihat ke kalender itu Bapak Ibu. Saya kaget saudara. Itu pengalaman yang indah. Saya gak akan bisa melupakan Tuhan. Saya cukup kaget. Karena pada waktu saya mau ke kamar mandi, saya lihat kalender itu. Jelas sekali tulisan, itu kecil-kecil. Itu sangat kecil-kecil. Saya sampai berkali-kali saya lihat, akhirnya saya sampai nggak jadi ya. Jadi saya berhenti, saya nggak masuk kamar mandi, saya cepat-cepat balik, bawa Alkitab, saya ambil Alkitab, saya buka, saya bisa baca Alkitab. Sangat ajaib Tuhan. Saya tidak perlu lagi pakai kacamata,
muka saya juga menjadi sedikit berubah Bapak Ibu. Karena kacamata yang saya pakai itu membuat aura wajah saya jadi berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, keajaiban Tuhan. Saya dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Saya masih ingat, saya itu suka diketawain kalau saya nyanyi. Karena saya sangat fals sekali. Jangankan nyanyi Bapak Ibu, bicara aja saya sedikit gagap ya. Mau bicara itu kan saya bingung mau ngomong apa, pelan-pelan ya. Nah, itu kejadiannya sebelum saya masuk soal kitab tuh. Jadi saya masuk soal kitab saya sudah lancar bicara. Tapi sebelum masuk soal kitab itu juga ada hal yang buat saya betul-betul merasa bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Saya pernah sangat-sangat sakit ketika orang-orang bilang gini, kamu tuh nggak apa nyanyi kayak gitu. Saya tuh pernah punya kesukaan Bapak, saya suka bernyanyi ya, saya suka seneng gitu denger lagu gitu kan. Saya senang karena kan di gereja suka memuji-muji Tuhan. Oh, saya suka menyanyi. Tapi orang-orang di sekitar saya, dan itu masih anak-anak Tuhan juga, mereka tidak suka dengar suara saya karena suara saya fals ya. Tapi saya suka karena begitu saya cinta Tuhan, saya kalau memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan sampai satu kali Bapak Ibu, ketika saya sedang berdoa, saya dijamah oleh kuasa Roh Kudus, saya dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Ada lidah saya seperti diputar dan saya nggak bisa berhenti. Saya berbahasa yang lain yang saya tidak bisa paham, dan selesai itu Bapak Ibu, saya cukup kaget. Saya bisa bicara dengan lancar, saya bisa bernyanyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa mungkin gereja-gereja baik di Surabaya, di Jawa Timur khususnya, mengenal saya sebagai pencipta lagu. Ada beberapa lagu yang saya ciptakan dan mereka tidak akan pernah menyangka kalau suara saya berawal dari suara yang fals, yang tidak baik. Saya mau bilang sama saudara, apa yang tidak baik di tangan Tuhan bisa menjadi baik. Saya menjalani iman saya Bapak Ibu sampai hari ini. Saya tidak akan pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun. Saya selalu berdasar dalam hati saya, yang buat saya sehat, yang buat saya sekarang seperti ini. Saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bisa menolong orang lain. Itu karena tangan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, saya suka sedikit miris kalau lihat orang-orang Kristen hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Apalagi kalau di ladang Tuhan kita mencari keuntungan. Bagi saya itu sesuatu yang jahat. Karena saya tahu Tuhan Yesus itu selalu berbuat baik. Di dalam Tuhan Yesus ada kelepasan. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Saya bicara seperti ini bukan karena saya hanya belajar dan membaca Alkitab. Saya memang seorang pengkhotbah, saya memang pemberita Injil. Tapi kalau sudah saya harus bicara tentang seperti apakah kebaikan Tuhan, mulut saya ini bergetar Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Pengalaman pribadi saya dengan Tuhan tidak akan pernah saya gantikan dengan apapun. Orang bilang, Bu Vera, kalau Bu Vera gak nipu-nipu dikit, kalau Bu Vera terlalu lurus-lurus saja, Bu Vera hidupnya tidak akan naik. Saya bilang gak perlu naik, gak perlu saya terkenal, gak perlu saya memiliki sesuatu secara duniawi. Karena saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mempermainkan Tuhan. Dan ingat, iblis itu tidak akan pernah bisa mengganggu saya dengan saudara. Saya tutup kesaksian saya Bapak Ibu dengan satu kata. Dari dulu saya berpikir begini, kenapa orang Kristen bisa diganggu oleh iblis? Dan saya pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya merenung, saya meminta hikmat dari Roh Kudus. Dan saya baru paham, siapakah mereka yang tidak bisa diganggu oleh iblis? Adalah mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan ayatnya. 1 Petrus pasal 5 ayat 9 bagian A dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa itu iman? Alkitab katakan iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, memahami firman, melakukannya. Mungkin ada orang yang berkata, Bu Vera terlalu radikal jadi orang Kristen. Saya bukan bicara radikal ya Bapak Ibu, tapi mari kita belajar untuk kita menghormati Tuhan. Saya sangat percaya di dalam Tuhan
banyak hal yang baik. Saya kalau berdoa bagi orang sakit, saya tidak akan pernah ragu. Saya berdoa bagi mereka yang ingin dilepaskan dari cengkraman ini, saya tidak pernah ragu. Karena apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, selalu ada hal yang ajaib. Saya mengalaminya. Saya sakit disembuhkannya. Saya terikat dengan iblis dilepaskannya. Saya dulu orang penakut, tapi hari ini saya mengatakan pada saudara, mungkin saya sedikit sombong aja kalau di hadapan setan. Setan akan takut terhadap saya. Karena saya akan melucuti semua tipuan-tipuan iblis. Saudara, iblis itu kalau cuma penampakan, itu kelas rendah. Itu kalau kita bilang, yang anak TK tuh iblisnya masih TK. Kalau cuma penampakan, saya tidak takut dengan hal itu. Tapi yang buat iblis merusak gereja Tuhan, dari cara kita berpikir, dari kehidupan kita yang tidak kudus, itu iblis, itu celah buat iblis bisa masuk dan merusak hidup saya dengan sesuatu. Itu Bapak Ibu pelajari firman dengan baik, renungkan firman Tuhan. Ya, saya percaya kalau saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan. Wah, ini waktunya sudah sangat panjang. Luar biasa Ibu. Haleluya, amin. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapa di sorga. Sungguh dahsyat kesaksian dari Ibu Vera. Saya mendengar juga sungguh sangat dikuatkan Ibu. Terharu dengan pengalaman pribadi Ibu yang tidak mudah ya. Mengalami penderitaan, penganiayaan. Begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan di dalam kehidupan Ibu. Tetapi sampai saat ini saya bisa melihat ada sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya sukacita itu berasal dari Tuhan. Memang kadang-kadang kita melalui hal-hal atau kejadian-kejadian yang diizinkan Tuhan. Tapi sungguh sangat luar biasa apabila kita masih diberikan kesempatan. Dan Ibu Vera juga adalah salah satu contoh yang Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian ini bukanlah kesaksian yang kebetulan. Saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan juga. Mengapa saya juga mulai menayangkan kesaksian, karena tentunya juga itu ada maksud Tuhan untuk bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Dan sahabat Miracle yang sudah mendengar kesaksian Ibu Vera, jangan lupa mengambil bagian juga untuk membagi kesaksian ini. Video ini begitu banyak media sosial kita bisa share, sehingga juga bagi mereka yang mengalami ujian yang sama, karena ujian ini bukanlah ujian yang mudah sahabat Miracle. Barangkali kalau terjadi kepada orang lain, mungkin mereka sudah berpikir pendek Bu ya, sudah menyelesaikan hidupnya, karena belum tentu mereka bisa mampu, bisa kuat berdiri. Tetapi hanya dengan Tuhan, luar biasa. Oleh sebab itu sahabat Miracle dibagikan. Lebih banyak orang yang bertobat tentu akan menjadi satu kebanggaan dan kemuliaan buat Bapa di sorga. Barangkali ketika sahabat Miracle membagikan video ini, ada juga yang sudah putus asa, sehingga mereka juga mungkin akan mengambil jalan yang lain, yang tidak tentunya diinginkan oleh Tuhan. Tetapi ketika menonton video dari Ibu Vera, mereka merasa dikuatkan kembali, ada harapan yang pasti. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, mengapa kita harus tetap hidup? Untuk memuliakan nama Tuhan. Sungguh dahsyat Ibu Vera ya kesaksiannya. Mudah-mudahan di kali-kali berikut saya akan mengundang kembali. Barangkali masih ada cerita kesaksian yang lebih dahsyat lagi, tetapi berhubung karena waktu, ya jadi kita juga harus batasi. Tapi tidak apa-apa Ibu. Tentu masih banyak waktu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Barangkali Ibu Vera sebelum menutup kesaksian pada malam hari ini, ada sedikit-sedikit pesan yang Ibu mau sampaikan, atau mungkin kalau ada firman Tuhan boleh Ibu sebagai closing statement ya, 5-10 menit, dan kita akan tutup dengan doa. Silakan Ibu Vera. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan pada Bapak Ibu, kita sedang memasuki masa yang tidak baik-baik saja. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Firman berkata bahwa orang-orang yang bersandar kepada Tuhan itu akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ketika dunia bergoncang, ketika berita-berita yang tidak baik itu didengar, yang saya alami, saya tetap tenang. Kenapa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu tenang menghadapi hari-hari saudara mau tetap kuat, mari kita hidup dengan benar. Benar di hadapan Tuhan. Karena di balik kebenaran itu akan muncul damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Saya tambahkan sedikit Bu ya. Saya tadi mendengar juga mujizat yang Ibu alami. Wah, gemetaran juga saya mendengar. Luar biasa kebaikan Tuhan Bu ya. Dari awal Ibu berbicara gagap, sehingga Ibu sekarang berbicara dengan lancar. Dari awal Ibu barangkali ya
bernyanyi dengan fals, tapi sekarang saya percaya Ibu pasti adalah seorang penyanyi yang luar biasa. Ibu tidak bisa melihat karena masalah di mata Ibu, tetapi mujizat Tuhan sungguh dahsyat. Ibu sekarang bisa melihat apa kurang lagi kebaikan Tuhan buat kita ya Bu ya. Oleh sebab itu hidup ini harus menjadi kewajiban kita untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi pelaku firman ya. Luar biasa.